Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian, dan dari penulis kita semua yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin meminta kepada teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan pasti dengan sabaran kan untuk nonton kisah Bang Pian. Langsung aja, nggak pakai berlama-lama, nggak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Penumpang gaib di taksi online. Kisah Bang Pian. Malam itu, Bang Pian dan juga Intan serta anak lelakinya yang berada di rumah Baba Ali dikejutkan dengan kedatangan Bang Haji Belil dan juga Bang Pendi. Keduanya memang sudah sejak kemarin mencari Bang Pian guna meminta tolong untuk mengobati mertua Bang Pendi yang bernama Panario. Panario yang masih bekerja sebagai driver online dengan mobil pribadinya itu sudah 2 hari mengalami demam tinggi. Selain itu, Panario terus saja mengalami mimpi buruk hingga membuatnya terus berteriak-teriak ketakutan ketika ia tertidur. "Assalamualaikum," ucap Bang Haji Belil sambil mengangkat tangan kanannya. "Waalaikumsalam," jawab Bang Pian, Baba Ali, dan juga Opik yang sedang berbincang hangat di rumah mereka. "Masuk dah Bang Haji, tumben-tumbenan nih malam-malam kemari. Ayo pada duduk dah," ujar Baba Ali sambil tersenyum. "Iya Bang Ali, saya kemari mau nganterin Pendi ini, mau ketemu sama Pian katanya," balas Bang Haji Belil yang duduk tepat di depan Baba Ali. Nah, ada ini atu, celetuk Baba Ali yang membuat semua orang tertawa. "Makanya simpen nomor HP gue biar gampang gue perlu," ujar Bang Pian yang membuat Bang Pendi tersenyum. "Oh lupa mulu Yan, mau minta nomor HP lu. Lagian kan gue juga belum ada HP," balas Bang Pendi yang membuat Bang Pian menggelengkan kepalanya. "Ya elah, gampang, lu simpen aja di buku diare. Nama lengkap gua, alamat rumah, hobi, makanan favorit, sama nomor telepon," balas Bang Pian yang membuat Baba Ali dan Bang Haji Belil merasa bingung dengan apa yang dikatakannya. "Lah, buku diare? Diare mah mencret-mencret, buku diary, lu kayak anak tahun 90-an aja lu," ujar Bang Pendi sambil tertawa. Udah, gua agak ngerti lu pada ngomong apaan. Segala diare, segala makanan favorit, pusing pala gue dengernya, ujar Baba Ali yang membuat Bang Pian dan Bang Pendi tertawa. "Jadi sih pada intinya kedatangan saya mau minta tolong ke Pian Mbak, itu dah, ya biar Baba kagak pusing," balas Bang Pendi menjelaskan. "Ya udah lu ceritain aja di mari, jangan muter-muter, nyasar baru tahu lu," jelas Baba Ali menyauti. "Jadi ginian, gue mau minta tolong obatin mertua gue. Udah 2 hari dia badannya panas, terus teriak-teriak kalau tidur. Katanya sih dia masih diimpiin sama demit yang diantar dia kemarinan malam," ujar Bang Pendi menjelaskan. "Buset si Nario, kurang kerjaan banget, sampai segala demit pakai dianterin. Emang dimainin jelangkung di mana?" sahut Baba Ali yang membuat Bang Pendi tersenyum dan Bang Pian menggelengkan kepalanya. Ayah diem dulu dah, biarin si Pendi nyelesain ceritanya. Ayah tenang ya, kagak usah nyamber mulu kayak bensin premium," balas Bang Pian yang membuat semua orang tertawa. Bang Pendi pun lalu menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepada ayah mertuanya beberapa malam yang lalu. Dan menurut cerita dari Bang Pendi, kejadian yang dialami oleh Panario yang tidak lain adalah ayah mertuanya itulah yang membuatnya jatuh sakit dan terus-terusan dihantui oleh sosok makhluk gaib yang ditemuinya. Kisah berawal pada malam Jumat
Sekitar pukul 9 malam, kala itu Pak Naryo yang ingin pulang ke rumahnya karena rasa lelah dan kantuk sudah menghinggapi tubuhnya, tiba-tiba saja ia mendengar bunyi notifikasi dari aplikasi yang berada di gadgetnya. Walau sempat merasa terkejut karena Pak Naryo sangat yakin jika tadi dia sudah mematikan aplikasi driver online-nya itu, tapi Pak Naryo masih bersikap biasa dengan membiarkan saja gadgetnya berbunyi yang disertai getaran kecil. Pak Naryo pun langsung meminggirkan mobil yang dikendarainya dan memeriksa handphone yang terpasang di dashboard mobil tersebut. Tidak seperti biasanya, Pak Naryo yang selalu tersenyum jika ada pesanan yang masuk ke handphonenya melalui aplikasi driver online tersebut. Malam itu, Pak Naryo yang sudah sangat lelah menolak pesanan lalu mematikan aplikasi driver online miliknya itu. Setelah itu, Pak Naryo pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk dapat segera sampai di rumah. Akan tetapi, kejadian janggal pun mulai terjadi. Hal itu diketahui oleh Pak Naryo ketika ia merasa kembali melewati jalan yang sama yang memang terlihat sangat sepi sekali malam itu. Dan di jalan yang sebelumnya telah dilaluinya itu, handphone Pak Naryo pun kembali berbunyi yang menandakan jika ada pesanan masuk melalui aplikasi driver online miliknya. Walau merasa bingung dengan apa yang terjadi, tapi Pak Naryo tetap tenang. Ia pun kembali meminggirkan kendaraannya untuk memeriksa bunyi notifikasi yang membuatnya agak sedikit kesal malam itu. Akan tetapi, baru saja Pak Naryo meraih handphonenya dan memeriksa, tiba-tiba saja terdengar suara kaca pintu jendela mobil sebelah kirinya diketuk oleh seorang perempuan yang tak dari mana datangnya. Perempuan itu terlihat seperti manusia biasa pada umumnya. Wajahnya terlihat normal tanpa ada sesuatu yang membuat Pak Naryo merasa curiga. Karena mengetahui jika ada seseorang yang sepertinya membutuhkan bantuannya, Pak Naryo pun langsung menekan tombol untuk membuka kaca jendela mobilnya tanpa sedikit pun rasa curiga ataupun rasa takut malam itu. "Maaf Pak, yang pesan mobil itu saya. Saya harap Bapak mau mengantar saya, karena sangat sulit sekali mencari taksi biasa ataupun taksi online di sekitaran sini," ujar perempuan muda yang terlihat membawa koper kecil berwarna merah di sampingnya. "Wah, maaf Mbak, sebenarnya saya ini mau pulang karena saya ini sudah sangat lelah. Capek Mbak," balas Pak Naryo sambil sesekali memeriksa layar handphonenya. "Iya Pak, saya tahu kalau Bapak sudah lelah, tapi saya mohon Pak, tolong antarkan saya pulang," ujar perempuan muda itu dengan wajah mengiba karena teringat akan anak perempuannya yang sering pulang larut malam dikarenakan memang ia mengambil kuliah malam di sebuah universitas di daerah Pamulang. Pak Naryo pun akhirnya mau mengantar perempuan muda yang terlihat sedih itu. "Alamatnya sesuai aplikasi kan Mbak?" tanya Pak Naryo dengan ramah. "Iya Pak, saya memang tinggal di daerah itu Pak. Rumah saya tidak jauh dari jalan raya itu," balas sosok perempuan muda itu menjelaskan. Setelah membukakan pintu mobilnya, Pak Naryo pun mempersilahkan perempuan muda itu untuk masuk ke dalam. Dan hal janggal pun kembali terjadi ketika Pak Naryo mencium wangi bunga melati yang menyengat, yang seketika itu juga membuat bulu kuduk Pak Naryo merebang. Pak Naryo mengusap keringat di dahinya yang mulai bercucuran. Ia berusaha menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa mungkin saja wangi melati itu berasal dari parfum yang dipakai oleh perempuan muda tersebut. Namun instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan jantung berdegup kencang, ia menyalakan mesin mobil dan mulai melajukan kendaraan perlahan. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu sunyi. Pandangannya sesekali melirik melalui kaca spion tengah, memperhatikan perempuan muda yang duduk di kursi belakang. Rasa penasaran dan kegelisahan mulai menguasai pikiran Pak Naryo ketika dari balik kaca spion mobilnya ia melihat mata perempuan itu tampak kosong, seakan-akan tidak fokus memikirkan apapun. Suasana semakin terasa mencekam ketika tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras, dan hal itu tentunya membuat pandangan di jalan semakin terbatas. Kilatan petir menyambar, diikuti dengan suara gemuruh yang menggelegar. Pak Naryo mempercepat laju kendaraannya, berharap bisa segera sampai di tujuan. Di tengah perjalanan,
Dia mulai menyadari jika jarak yang ditempuh sudah terasa sangat jauh, jalan yang biasanya sudah sangat dikenalnya kini tampak asing dengan banyaknya pohon-pohon besar di pinggiran jalan. Jalanan yang dilaluinya pun tampak lebih lebar dan sangat gelap, padahal Panario sudah sangat sering melalui jalan untuk menuju ke alamat tempat tinggal perempuan muda itu. Panario mulai berkeringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanyalah perasaannya saja karena setiap kali ia mengalihkan pandangan ke arah kaca spion tengah yang berada di dalam mobilnya, perempuan muda itu terlihat masih duduk dengan tenang namun semakin terlihat menyeramkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam lamanya, Panario melihat sebuah warung di pinggir jalan dengan cahaya lampu yang sangat terang. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Panario pun mereda ketika perempuan muda itu meminta Panario menghentikan kendaraannya di sebuah warung yang terlihat sangat terang itu. "Pak, mampir sebentar ke warung ibu saya ya. Soalnya ibu saya nggak ada yang jemput," ujar sosok perempuan itu yang dengan seketika membuat Panario lega tanpa ragu. Panario pun meminggirkan kendaraannya dan mencari tempat yang aman untuk berhenti. Setelah Panario menarik tuas rem tangan yang ada di sebelah kirinya, dia pun langsung membukakan kunci pintu mobil untuk memudahkan perempuan muda itu turun. Dan karena merasa penasaran dengan tempat di mana ia berada, Panario pun mematikan mesin kendaraannya untuk turun dari sana dan melihat di mana tempat yang berada saat itu. Melihat tempatnya berada saat itu, terasa asing baginya. Panario pun keluar dari dalam mobilnya, berjalan dengan langkah terburu-buru untuk menyusul perempuan muda yang kini sudah menghilang dari pandangannya. Hujan yang masih turun dengan deras membuat Panario basah saat ia berlari menuju ke arah warung kecil itu. Warung tersebut tampak sederhana, terbuat dari bambu dengan atap terpal plastik yang nampak rapuh di tengah derasnya hujan. Dan saat tiba di depan warung, Panario berhenti sejenak, mengatur nafasnya yang tersengal. Perempuan muda itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya ada seorang perempuan parubaya yang menyambutnya. Perempuan itu mengenakan pakaian hitam dengan motif bunga merah serta celana panjang yang juga berwarna hitam. Senyum di wajahnya terlihat hangat, namun ada sesuatu yang membuat Panario merasa waspada. Perempuan parubaya itu mengangguk ramah dan mengisyaratkan Panario untuk masuk ke dalam warung. Panario mengikuti dengan ragu. Matanya masih mencari-cari sosok perempuan muda yang tadi menjadi penumpangnya. Ia merasa aneh karena tidak ada jejak ataupun tanda-tanda kehadiran perempuan muda itu di sekitaran warung. Di dalam warung, suasananya lebih hangat dan kering. Lampu yang tergantung di langit-langit warung itu memberikan cahaya yang cukup terang yang sedikit menenangkan hati Panario. Perempuan parubaya itu mempersilahkan Panario duduk di kursi bambu yang tersedia. Lalu Panario mengambil tempat di seberangnya sambil tersenyum. Perempuan parubaya itu mulai menghidangkan teh panas di atas meja bambu yang ada di depan Panario. Pada awalnya, Panario merasa heran dengan pemberian dari sosok perempuan parubaya itu karena dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Panario pun mencoba bertanya tentang perempuan muda yang tadi menumpang mobilnya. Namun, perempuan parubaya itu hanya tersenyum samar tanpa mengatakan apapun. Suasana hening sejenak, namun suara hujan terdengar deras di luar warung yang membuat tubuh Panario mulai kedinginan. Selain itu, Panario pun mulai merasakan ada sesuatu hal ganjil di sana, namun dia tidak tahu apa yang dirasakannya malam itu. Panario merasakan bulu kuduknya kembali meremang. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya lagi kepada perempuan parubaya itu. Namun, sebelum kata-kata itu keluar, perempuan muda tersebut keluar dari dalam sebuah kamar yang ada di warung tersebut. "Maaf ya Pak, sudah merepotkan. Silakan diminum dulu Pak, biar ibu saya membereskan barang dagangannya dulu," ujar perempuan muda yang terlihat normal seperti layaknya manusia biasa. Mendengar apa yang telah diutarakan oleh perempuan muda itu, Panario pun merasa sedikit lega meskipun rasa takut masih menghantui dirinya. Ia menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih dan menghargai apa yang telah diberikan oleh sang ibu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Panario mengangkat gelas kaca besar yang memiliki gagang itu dan langsung menyeruput teh hangat yang telah disajikan oleh ibu pemilik warung tersebut.
Teh hangat itu sedikit memberikan ketenangan di tengah situasi yang penuh misteri. Aroma teh yang khas bercampur dengan wangi melati yang masih samar-samar tercium membuat Panario mengingat kembali kejadian aneh yang dialaminya tadi. Ia mencoba menenangkan pikirannya, menikmati setiap tegukan teh dan berharap segera dapat melanjutkan perjalanannya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, perempuan muda yang menjadi penumpangnya tadi dan perempuan parubaya pemilik warung itu terlihat sudah siap untuk pulang. Panario merasa lega dan segera beranjak dari tempat duduknya. Ia lalu berjalan menuju ke tempat mobilnya yang terparkir di luar. Dan betapa terkejutnya Panario ketika tiba-tiba ia menyadari bahwa hujan deras yang mengguyur sedari tadi mendadak hilang tanpa adanya sedikit bekas air di sana. Meskipun merasakan adanya keanehan, tapi Panario tidak memperdulikannya dan langsung membuka pintu kendaraannya. Sesaat sebelum memasuki mobilnya, ia melihat ke sekeliling lagi. Sekali lagi, jalanan yang tadi tampak gelap dan sangat asing baginya itu kini terlihat lebih jelas lagi dan terlihat pernah dilaluinya. Rasa lega dan rasa tenang mulai mengusir rasa khawatir dan juga rasa takut yang sedari tadi menggelayuti dirinya. Panari lalu masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Sementara itu, perempuan muda bersama ibunya sudah berdiri di pintu mobil sebelah kiri. Panario pun mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam mobil. Dengan wajah yang lebih tenang, Panario pun berharap agar ia cepat sampai ke tujuan tempat tinggal penumpang misteriusnya itu. Setelah memastikan mereka duduk dengan nyaman, Panario pun kembali melanjutkan perjalanannya ke alamat yang masih tertera di layar handphone. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil tetap hening. Panario sesekali mencuri pandang melalui kaca spion, memastikan kedua penumpangnya baik-baik saja. Perempuan muda itu menatap keluar jendela. Sementara perempuan parubaya itu duduk dengan tenang. Sesekali, ia menatap ke arah Panario dengan senyum tipis di wajah. Setelah beberapa waktu, Panario melihat tanda-tanda kehidupan mulai muncul di sekitaran jalan. Rumah-rumah dengan lampu-lampu yang menyala, jalanan yang lebih ramai, dan tanda-tanda peradaban yang mulai terlihat kembali. Perasaan lega semakin kuat dalam dirinya. Ia mengikuti petunjuk arah dari perempuan parubaya yang dengan lembut mengarahkan mereka menuju tujuan. Setelah melewati jalan raya yang hanya terdapat 2 jalur kendaraan, Panario lalu diminta untuk berbelok ke kiri memasuki jalan yang lebih kecil lagi. Sebelum itu, Panario pun menatap layar handphonenya demi memastikan arah yang dimaksud oleh sosok perempuan muda itu benar adanya. Tapi aneh, layar handphone milik Panario yang semula hidup dan masih menunjukkan arah, tiba-tiba saja mati dan terlihat gelap. Setelah melewati jalan raya yang hanya terdapat 2 jalur kendaraan, Panario pun diminta oleh perempuan muda itu untuk berbelok ke kiri, memasuki jalan yang lebih kecil dan sepi. Sebelum berbelok, Panario menatap layar handphonenya untuk memastikan arah yang dimaksud oleh sosok perempuan muda itu benar adanya. Namun, hal yang aneh terjadi. Layar handphone yang sebelumnya hidup dan menunjukkan arah tiba-tiba mati dan terlihat gelap. Panario merasakan bulu kuduknya kembali meremang. Ia mencoba menyalakan kembali handphonenya, namun tidak berhasil. Layar tetap gelap, seolah-olah perangkat itu kehilangan daya. Secara tiba-tiba, perasaan was-was menyelimutinya lagi. Tapi ia berusaha tetap tenang dan tidak panik. Dengan ragu, Panario menoleh ke perempuan parubaya di sebelahnya. Perempuan itu tersenyum lembut dan mengangguk, seakan memberi isyarat bahwa mereka berada di jalan yang benar. Meskipun masih ada keraguan, Panario memutuskan untuk mengikuti petunjuk mereka. Panario kembali mengarahkan mobilnya ke jalanan kecil yang semakin sepi dan gelap. Rumput-rumput ilalang tumbuh tinggi di sepanjang jalan sempit itu, menambah suasana mistis yang membuat degup jantung Panario kembali kencang. Cukup lama, Panario mengendarai mobilnya di jalanan yang sempit dan berliku itu, dan semakin lama keringat pun mulai membasahi tubuh Panario yang dibuat heran dengan kejadian janggal tersebut. Cukup lama, Panario mengendarai mobilnya di jalanan yang sempit dan berliku itu. Setiap belokan terasa seperti menjauhkan dirinya dari peradaban yang dikenalnya. Hanya lampu mobilnya yang menerangi jalan. Menciptakan bayangan-bayangan aneh dari ilalang yang bergoyang tertiup angin malam.
Keheranan dan ketakutan bercampur dalam pikirannya yang merasa sudah sangat lama berjalan mengantar penumpangnya. Malam itu, Panario yang merasakan kegelisahannya semakin meningkat. Sesekali ia melirik ke arah kaca spion demi memastikan kedua penumpangnya itu masih ada. Perempuan muda itu terus menatap keluar jendela dengan ekspresi wajah yang cukup tenang, sementara perempuan parubaya duduk dengan tenang di sebelahnya seakan mengetahui bahwa semua akan baik-baik saja. Dan tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, Panario melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti lampu dari sebuah rumah atau bangunan kecil. Perasaan lega kini mulai muncul di hatinya, berharap itu adalah tujuan mereka. Saat mobil yang dikendarai oleh Panario mulai mendekat ke arah cahaya yang semakin terang dan jelas itu, ia pun mulai melihat banyak orang berkerumun di sana. Awalnya, Panario merasa lega ketika menyadari bahwa yang ada di depannya itu adalah sebuah pasar malam yang memang biasa digelar di jalan perkampungan sebuah daerah. Suasana pasar malam dengan tenda-tenda penjual dan lampu-lampu warna-warni tampak meriah, namun semakin dekat ia memandang, semakin jelas terlihat ada yang aneh. Pak Nario mulai menyadari bahwa satu persatu orang di sana berwajah pucat dengan tatapan mata yang kosong. Suasana yang awalnya terasa akrab dan nyaman seketika kembali berubah menjadi mencekam dan menakutkan. Orang-orang itu bergerak dengan gerakan lambat dan kaku seolah-olah mereka adalah boneka yang digerakkan oleh tali yang tak terlihat. Perasaan was-was kembali menyelimuti Panario. Ia melirik kedua penumpangnya melalui kaca spion, tetapi perempuan parubaya dan perempuan muda itu masih saja terlihat tenang, seolah-olah pemandangan aneh ini adalah hal yang biasa bagi mereka. Panario pun mencoba menenangkan dirinya sendiri, namun kegelisahannya mulai menjalari pikirannya. "Terus maju saja, Pak. Rumah kami ada di depan sana," ujar perempuan muda yang suaranya masih terdengar biasa saja. Iya, Mbak," balas Panario terbata-bata. Setelah melewati pasar malam yang keseluruhan orang-orang di sana berwajah pucat dengan tatapan kosong, Panario kembali melihat cahaya lampu di gelapnya malam. Walau terlihat agak redup, tapi cahaya itu memberikan sedikit harapan dan rasa lega dalam hati Panario. Ia terus melaju menuju sumber cahaya tersebut, berharap itu adalah rumah dari kedua penumpangnya. Semakin ia mendekati cahaya, semakin jelas terlihat bahwa itu adalah sebuah rumah besar yang tampak terawat baik. Rumah itu dikelilingi oleh pagar kayu putih dengan taman kecil di depannya, dihiasi oleh beberapa lampu taman yang memberikan kesan hangat dan ramah. Panari merasakan perasaan nyaman yang perlahan mulai menggantikan kegelisahan yang sempat menguasainya. Panari menghentikan laju mobilnya tepat di depan rumah tersebut dan mematikan mesin. Ia lalu menoleh ke arah penumpangnya yang terlihat tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mereka pun keluar dari mobil bersama-sama dan perempuan muda itu memberikan sejumlah uang pecahan 50 ribuan yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang harus dibayarkan. "Terima kasih ya, Pak. Bapak mau mengantarkan kami pulang. Kami sekarang sudah sampai di mana kami seharusnya berada," ujar perempuan muda yang wajahnya masih terlihat seperti manusia normal pada umumnya. Panario pun menganggukkan kepala sambil membalas ucapan terima kasih itu, dan Panario pun mengatakan jika uang yang diterimanya itu terlalu banyak dan ia ingin berniat mengembalikannya. "Simpan saja, Pak. Anggap saja itu sebagai tanda ucapan terima kasih kami," ujar perempuan parubaya yang berdiri di sebelah sosok perempuan muda. Setelah memastikan kedua penumpangnya itu sudah masuk ke dalam rumah besar itu, Panario pun mulai menghidupkan kembali mesin mobilnya. Akan tetapi, kejadian yang sebenarnya tidak dapat dilupakan oleh Panario hingga saat ini barulah dimulai. Mesin mobil yang biasanya sangat mudah untuk dihidupkan itu tiba-tiba saja mengalami kendala dan tak kunjung menyala. Panario yang masih berada di dalam mobil mulai merasa resah. Ia juga mulai merasa ketakutan, apalagi ketika ia menoleh ke arah sebelah kanan di mana rumah besar itu berada.
Panario melihat sosok perempuan yang berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di balik jendela rumah itu. Kepanikan pun mulai dirasakan oleh Panario. Ia kembali mencoba menyalakan mesin mobilnya sambil terus berdoa dalam hatinya. Panario merasakan jantungnya berdebar semakin kencang, tangannya gemetar saat ia mencoba memutar kunci kontak. Mesin mobil yang sebelumnya baik-baik saja kini seolah enggan menyala, membuat kecemasannya semakin menjadi-jadi. Dia terus memutar kunci dan menekan pedal gas berharap mobilnya bisa bergerak dan meninggalkan tempat yang mencekam itu. Panario menoleh lagi ke arah rumah besar yang ada di sebelah kanannya. Bayangan sosok perempuan yang tadi berdiri di jendela kembali terlintas di pikirannya, semakin menambah rasa takut. Keringat dingin mengucur di dahinya dan tangannya semakin gemetar saat mencoba sekali lagi menyalakan mesin mobil. Suara mesin yang berulang kali berusaha menyala tanpa hasil membuat suasana semakin mencekam. Di luar mobil, angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari pepohonan di sekitaran. Ranting-ranting yang bergesekan menciptakan irama menakutkan, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakan Panario. Tiba-tiba saja suara gedebuk keras terdengar dari belakang mobil. Panario tersentak. Ia melihat ke arah kaca spion, namun hanya kegelapan yang terlihat. Dengan rasa panik yang semakin meluap, ia mencoba sekali lagi menyalakan mesin mobil. Kali ini suara mesin terdengar lebih hidup meskipun masih belum sepenuhnya menyala. Di tengah usahanya yang putus asa, Panario merasa ada yang aneh. Hawa dingin yang sangat menusuk tiba-tiba saja memenuhi kabin mobil, membuat bulu kuduknya merinding. Semerbak aroma bunga melati kembali tercium, serta bayangan-bayangan aneh mulai tampak di kaca jendela mobil. Seperti ada yang bergerak-gerak di luar sana. Rasa takut semakin menyasakan dadanya hingga membuat Panario sulit bernapas. Beruntung mesin mobil milik Panario akhirnya menyala dengan gemuruh keras. Panario segera menginjak pedal gasnya dan mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah besar tempat kedua penumpangnya turun. Namun perasaan mencekam tidak juga hilang, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Dalam kepanikan, Panario terus melaju tanpa melihat ke belakang, berharap bisa segera keluar dari tempat itu. Jalanan yang dilaluinya semakin gelap dan sepi. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup mengiringi perjalanan yang penuh dengan ketakutan itu. Dan keanehan pun kembali terjadi. Ketika sepanjang jalan yang sempit yang telah dilaluinya tadi pun seketika berubah menjadi area pemakaman yang terlihat sangat luas. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba saja sebuah bayangan besar melintas tepat di depan mobil, membuat Panario menginjak pedal rem mobilnya dengan keras hingga mobil berhenti secara mendadak. Panario memandang ke arah jalanan yang terlihat kosong. Yang di kiri dan kanannya kini terdapat banyak sekali kuburan. Kegelapan yang menyelimuti tempat itu semakin menambah kesan seram, seakan-akan bayangan tadi muncul dari dunia lain. Rasa takut kembali menyelimuti hati Panario. Ia mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, sementara matanya terus menyisir sekitaran, berharap tidak ada lagi bayangan aneh yang muncul. Lampu mobil yang menyorot jalanan depan hanya memperlihatkan deretan Nissan yang berdiri tegak membentuk barisan sunyi yang seolah mengawasi dari kejauhan. Panario merasakan getaran halus di dalam mobilnya, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawahnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba menyalakan mesin mobil lagi. Namun, mesin tiba-tiba mati total. Kepanikan mulai merambat, membuat pikirannya semakin kacau. Di tengah kegelapan malam itu, Panario merasakan tatapan tajam dari arah makam. Bayangan-bayangan samar terlihat bergerak perlahan, mendekat ke arah mobilnya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia merasa seakan-akan tempat itu hidup dengan segala misteri dan keanehannya. Tanpa berpikir panjang, Panario mencoba menghidupkan kembali mesin mobilnya, dan kali ini mesin mobil berhasil menyala dengan suara gemuruh. Dengan cepat ia menginjak pedal gas, berusaha meninggalkan tempat menyeramkan itu secepat mungkin. Mobil melaju dengan kencang, meninggalkan deretan makam yang perlahan menghilang di balik kegelapan.
Sesampainya di tempat yang lebih terang, Panario pun kembali dikejutkan dengan dua orang yang berusaha menghentikannya. Pada awalnya, Panario ingin langsung tancap gas, tapi karena ia yakin dengan dua orang yang melambaikan tangan di kejauhan itu, akhirnya Panario pun memperlambat laju kendaraannya dan berhenti tepat di sebuah musola kecil yang di sebelahnya terdapat banyak bangunan kecil yang sepertinya itu adalah warung atau kios untuk berjualan. Merasa mengenali tempatnya berada, Panario pun kemudian membuka kaca jendela sambil menghela nafas panjangnya. "Pak, Bapak dari mana? Tadi kita teriakin bapaknya nyelonong aja. Emangnya habis nganterin siapa di dalam tadi?" tanya seorang pemuda yang sepertinya adalah orang yang berjaga di tempat itu. "Buset, ini muka bapak pucat amat. Udah Pak, turun aja dulu Pak, biar kita bikinin minum," ujar seorang pemuda lainnya. "Terima kasih Bang, maaf, saya masih takut," balas Panario dengan tubuh yang gemetar. "Ini bapaknya habis nganterin penumpang ke blok berapa Pak?" tanya pemuda yang tadi menawarkan minuman untuk Panario itu. "Duh, saya tidak tahu Mas, soalnya di sana kuburan semua Mas," jawab Panario sambil mengusap-ngusap wajahnya. "Mendingan Bapak turun dulu dah, insya Allah di sini aman Pak. Ntar saya ceritain tempat Bapak tadi ngantar penumpang," balas salah seorang pemuda itu lagi. Setelah memarkirkan kendaraannya, Panario pun turun dari dalamnya. Dan betapa terkejutnya Panario ketika dia tahu jika saat itu dia sedang berada di sebuah area pemakaman besar yang bernama Pondok Ranggon. "Ini bapaknya habis nganterin ibu-ibu sama anak perempuan ya?" ujar seorang pemuda yang bernama Iwan sambil memberikan air putih hangat yang baru saja diambilnya. "Iya Mas, bener. Kok Mas ini tahu deh?" tanya Panario penasaran. "Sering Pak, malahan sampai ada yang pingsan di dalam," jawab Iwan menjelaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Iwan dan Mamat, Panario yang sudah terlihat pulih kembali mendapatkan keberaniannya untuk berpamitan pulang. Walau Iwan dan Mamat meminta Panario untuk beristirahat lebih lama lagi sambil menunggu azan subuh berkumandang, tapi Panario tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. "Nah, jadi begitu dah yang ceritanya," ujar Bang Pendi yang sedari tadi mengisahkan apa yang sudah dialami oleh ayah mertuanya. "Nah, ngajar amat ya tuh demit, kagak ada kerjaan kali dia ya, sampai ngerjain orang kayak begitu," saut Bapak Ali yang wajahnya terlihat kesal. "Elah aki-aki, dia ngomel lagi aja, lah biarin aja, namanya juga demit, lah bebas dia ngelakuin apa aja," balas Bang Pian yang membuat Bapak Ali semakin kesal. "Kalau begitu Yan, mending sekarang buruan dah kita ke rumahnya Sinario. Kasihan juga dia, lagian pan dia udah sering minjemin mobil sama kita Yan," pinta Bapak Ali yang langsung disetujui oleh Bang Pian. Setelah mendengar semua penjelasan dari Bang Pendi, Bang Pian serta Bang Haji Belil dan juga Bapak Ali langsung berjalan menuju ke rumah Panario. Walau tidak jauh, tapi Bapak Ali meminta Bang Pian untuk membawa sepeda motornya demi mempercepat waktu malam itu. Sesampainya di rumah Panario, Bang Pian pun minta izin kepada Bang Pendi untuk mengambil wudhu, dan setelah menyelesaikan wudhunya, Bang Pian langsung menyusul Baba Ali, Bang Haji Belil dan juga Bang Pendi untuk masuk ke dalam rumahnya. "Waduh, Mas Naryo pucat amat, kayak orang habis didatengin debt collector begitu," ujar Baba Ali yang membuat Panario serta istri dan anak-anaknya tersenyum dengan candaannya. "Iya Bang Ali, saya kurang tidur, jadinya pucat begini," balas Panario yang terlihat sangat lemah kala itu. Dan si Baba kalau bercanda suka putar balik. "Pun kasihan Panario, lagi sakit beneran dikata habis didatengin predator," ujar Bang Pian yang tak kalah lucunya dengan Baba Ali. Sebutnya PA, bukan predator, debt collector. Emang sama-sama tinggi gede badannya, cuma namanya aja beda, balas Baba Ali yang membuat suasana di rumah Panario terlihat lebih ceria di malam itu. "Lagian mana ada bercandaan gue puter balik, orang jalan kagak berboden," ibu Baba Ali lagi. "Ya kalau bercanda jangan keliwatan Mbak, puter baliknya jauh," sahut Bang Pian.
Kita di Pemadi tuh bakal ngobatin Mas Naryo, bukannya ngelenong, ujar Bang Haji Belil yang juga membuat keluarga Pak Naryo tertawa. Setelah kembali mendengarkan penjelasan Pak Naryo dan meminum kopi yang sudah dihidangkan, Bang Pian pun lalu meminta satu botol air mineral kecil. Dan setelah mendapatkan air tersebut, Bang Pian lalu mengajak Pak Naryo untuk masuk ke dalam kamar tidurnya yang juga ditemani oleh anak laki-laki Pak Naryo yang bernama Chandra. Di dalam kamar itu, Bang Pian mulai membaca doa-doa yang biasa digunakannya untuk menetralisir energi negatif yang ada pada tubuh seseorang dan juga ada di dalam rumah. Chandra, lu bilangin ya sama ibu lu, sama kakak-kakak lu, nanti jangan kaget kalau bapak lu ntar teriak-teriak ya, bisik Bang Pian kepada Chandra yang ada di dalam kamar Pak Naryo. Dengan wajah penuh kecemasan, Chandra pun keluar dari dalam kamar untuk menyampaikan apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian kepada keluarganya. Dan setelah itu, Chandra pun kembali lagi ke dalam kamar tersebut untuk menemani Bang Pian dan juga Pak Naryo. Di saat yang bersamaan, Bang Pian yang sudah selesai membuatkan air doa meminta Chandra untuk memberikannya kepada Pak Naryo. Sambil terus berdoa, Bang Pian menatap tajam ke arah Pak Naryo yang terlihat sedang meminum air yang telah didoakannya itu. Beberapa saat kemudian, Pak Naryo terdengar seperti menggeram yang tiba-tiba suaranya berubah menjadi lebih berat. Dan setelah itu, Pak Naryo tertawa terbahak-bahak dengan kedua bola mata yang terlihat memutih di seluruh bagiannya. Di saat yang bersamaan, Bang Pian yang sudah selesai membuatkan air doa meminta Chandra untuk memberikannya kepada Pak Naryo. Sambil terus berdoa, Bang Pian menatap tajam ke arah Pak Naryo yang terlihat sedang meminum air yang telah didoakannya itu. Ketika air itu sudah melewati tenggorokannya, suasana di dalam kamar pun tiba-tiba berubah menjadi tegang. Beberapa saat kemudian, Pak Naryo terdengar menggeram dan suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi lebih berat dan dalam, seolah-olah berasal dari makhluk lain. Tubuhnya mulai bergetar hebat dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Suara geraman itu terdengar semakin keras hingga tiba-tiba saja Pak Naryo tertawa terbahak-bahak dengan sendirinya. Tawa yang menggema di dalam kamar itu terasa tidak wajar dan terdengar sangat menakutkan. Chandra yang baru pertama kali mengalami kejadian itu merasa seolah-olah tawa itu berasal dari alam lain yang sangat gelap. Kedua bola mata Pak Naryo yang sebelumnya normal kini terlihat memutih di semua bagiannya tanpa sedikit pun terlihat pupil mata hitamnya. Chandra terkejut. Ia mundur beberapa langkah memegang erat-erat tubuh Bang Pian yang dengan tatapan tajam dan tegas terus melantunkan doa-doa dengan suara yang terdengar lebih keras. Ia tahu bahwa ada kekuatan jahat yang sedang menguasai Pak Naryo dan ia harus segera mengusirnya sebelum situasi semakin buruk. Pak Naryo pun tiba-tiba bergerak dengan kekuatan yang luar biasa. Tangannya meraih, mencengkram kursi di sebelahnya hingga patah. Tubuhnya bergetar hebat dan dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak dapat dimengerti, seakan-akan ia berbicara dalam bahasa yang sudah lama dilupakan. Bang Pian tidak mundur sedikit pun. Ia semakin fokus dalam doanya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan makhluk jahat yang berada di dalam tubuh Pak Naryo. Suasana ruangan pun semakin mencekam. Udara terasa semakin dingin dan terasa sesak. Akan tetapi perlahan-lahan suara tawa Pak Naryo mulai reda. Suara geraman berubah menjadi erangan pelan dan tubuhnya yang tadi tegang serta kaku kini mulai melemas. Mata yang memutih perlahan kembali normal dan wajah yang semula dipenuhi kengerian kini mulai berubah menjadi ketenangan. "Kembalikan barang saya, kembalikan," ujar Pak Naryo yang kini terlihat duduk di tempat tidurnya dengan kepala menunduk ke arah bawah. "Apaan sih lu? Kalau ngomong yang jelas, barang apaan emangnya?" balas Bang Pian yang membuat Chandra terkejut dan merasa sangat heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bang Pian. "Orang ini telah membawa barang milikku dan aku mau dia mengembalikannya ke tempat aku berada," ujar Pak Naryo yang kini suaranya terdengar lembut bagai seorang perempuan. "Lah emangnya kagak bisa apa? Lu bawa pulang diri tuh barang, pakai nyuruh-nyuruh orang balikin sono lagi, penjauh rumah lu," balas Bang Pian yang terdengar sangat tegas namun terdengar lucu di telinga Chandra. "Udah Bang,
Kita bayar balikin aja. Yang penting bapak saya sembuh, bisik Chandra kepada Bang Pian yang berdiri tepat di depannya. Lah jauh Chan, Pondok Rangon, balas Bang Pian menjelaskan. Oke dah, kapan-kapan gue balikinnya barang lu. Ntar gue tanya dulu nih sama nih bapak. Sekarang mending lu pergi ya, daripada lu gue jadiin asap tabunan. Imbu Bang Pian dengan tegas. Setelah mengatakan hal itu, Bang Pian pun kembali membacakan doa untuk mengusir makhluk gaib tersebut. Tapi karena sosok makhluk gaib tersebut bersikeras tidak ingin pergi, akhirnya Bang Pian memanggil sosok Wiratungga dan Kemamang Abang untuk mengusir sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Panario. Beresin itu perempuan, lu bawa kemana kek? Gerutu Bang Pian kepada Wiratungga. Dan tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Wiratungga berhasil membawa keluar sosok makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Panario. Sementara itu Kemamang Abang diminta mengawasi keadaan di sekitaran rumah guna memastikan tidak ada lagi sosok makhluk gaib yang mencoba mengganggu Panario. Setelah kondisi Panario membaik, Bang Pian pun langsung menanyakan tentang barang yang telah diberikan sosok makhluk gaib tersebut kepada Panario. Dan setelah mengingat kembali, Panario baru sadar jika penumpang yang tidak lain adalah sosok makhluk gaib itu telah memberikan sejumlah uang padanya, dan uang itu masih tersimpan di dalam dashboard mobilnya. Chandra yang diminta oleh Panario mengambil uang pemberian makhluk gaib tersebut sempat dibuat bingung mencari uang yang menurut ayahnya disimpan di dalam dashboard mobilnya. Karena tidak mendapatkan uang yang dimaksud, Chandra pun membawa masuk 5 lembar daun kering yang ia temukan di dalam mobil milik Panario itu. Lah ya bener itu, lah emang itu barangnya dia. Lagi mana ada demit punya duit, ujar Bang Pian yang langsung mengambil kelima daun kering yang telah ditemukan oleh Chandra. Dah, biarin aja, biar si Pendi aja pak yang balikin daun ini ke kuburan itu, balas Bang Pian yang langsung memberikan daun kering itu kepada Bang Pendi. Walau merasa bingung dengan apa yang telah dialaminya, tapi akhirnya Pak Naryo meminta kepada Bang Pendi untuk mengembalikan daun kering itu dengan menemui 2 pemuda yang malam itu ditemuinya di tempat parkir kendaraan yang terdapat musola dan juga warung-warung kecil di sana. Keesokan harinya, Bang Pendi pun langsung menuju ke tempat pemakaman umum Pondok Rangon untuk mengembalikan daun kering tersebut dengan diantar Iwan dan juga Mamat. Akhirnya, Bang Pendi meletakkan 5 lembar daun kering itu di sebelah makam yang bertuliskan nama seorang perempuan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bang Pian kembali ya. Dengan ini kali ini horornya cukup mencekam, tapi seperti biasa ya kisah Bang Pian selalu saja diiringi dengan canda tawa dari Bang Pian, apalagi kalau udah ketemu Baba Ali. Aduh, udah nggak ada obat. Dan dalam kisah ini memang sering ya, beberapa juga pernah mungkin teman-teman dengar penumpang gaib yang mana kali ini dirasakan oleh teman Bang Pian ya, lebih tepatnya mertua dari teman Bang Pian ya, Panario, yang mana dia sedang menarik taksi online-nya, tiba-tiba ada seorang perempuan masuk. Dan di sini agak unik juga sih, dia nggak bikin dia nyasar, nggak bikin dia sengsara ya pada saat dalam posisi dia naiknya ya, sampai terakhirnya juga biasa-biasa saja, bahkan dibayar dengan bayaran yang lebih, uangnya diterima. Tapi setelahnya itu ternyata teror itu baru muncul setelahnya. Jadi bagaimana setelah kejadian itu Panario pulang sampai di rumah ya begitu, diimpikan berteriak-teriak sampai nggak berani tidur. Dan ternyata, tapi sekali lagi itu tipu daya iblis ya, maksudnya ya bagaimana dia meminta barangnya dikembalikan. Barangnya apa? Kan uang udah dia kasih, tapi ternyata berbentuk daun kering yang mana akhirnya ya sebenarnya untuk menjaga biar lebih aman aja, akhirnya si Pendi ya, Bang Pendi sebagai menantunya mengembalikan daun kering itu ke kuburan di tempat di mana Panario mengantarkan 2 penumpang gaibnya ya. Luar biasa sekali Bang Pian. Aduh, buku diare lagi, buku diary. Jadi dulunya teman-teman, buku ini kalau saya waktu sekolah ya, SMP, SMA mungkin masih ngerasain tuh buku diary. Nggak tahu deh kalau anak-anak sekarang. Zaman dulu kan belum ada tempat kita menyimpan kenangan di handphone seperti sekarang. Jadi dulu
pakai buku diary ini. Kalau Bang Pian bilangnya buku diare. Diare itu bukan Bang Pian. Overall luar biasanya, terima kasih sekali untuk Mas Untung Prasetyo, dan semoga saja kisah Bang Pian tadi bisa menghibur teman-teman semua, bisa mengobati kerinduan kita semua atas aksi dikocak dari Bang Pian yang sakti juga. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya, menghibur kita semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme yang sudah rindu akan sosok Bang Pian. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya barusan, bisa diklik ke tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik teman-teman ya, tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat channel Ilo Extreme, kami upload setiap harinya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya teman-teman, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.